Halo, Sobat Cek Fakta. Sepak bola bukan hanya permainan 90 menit di atas lapangan. Ia adalah cermin dari harapan, kebanggaan, bahkan kadang luka bagi sebuah bangsa. Malaysia sedang berada dalam fase yang pelik setelah Datuk Johari Ayub secara mengejutkan mundur dari kursi Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) hanya 6 bulan setelah terpilih. Dunia sepak bola negeri jiran pun terguncang. Di tengah krisis kepercayaan yang melanda federasi, muncul satu nama yang mencuri perhatian. Bukan seorang politisi, bukan pula pejabat tinggi, melainkan seorang legenda hidup yang pernah membuat jutaan rakyat Malaysia bersorak di Piala AFF 2010, Safi Salih. Dengan rendah hati ia berkata, "Saya bukan Superman, tapi saya siap mengabdi. Sepak bola harus dikembalikan ke rakyat." Pernyataan ini membuat publik terperangah sekaligus penuh harap. Apakah mungkin seorang mantan striker timnas yang lahir dari akar rumput benar-benar mampu mengubah wajah federasi yang selama ini penuh intrik? Mari kita ulas lebih dalam, hanya di Cek Fakta. Datuk Johari Ayub sebenarnya baru saja menorehkan sejarah. Pada Februari tahun 2025, ia menang telak dalam Kongres Pemilihan Presiden FAM. Sebagai putra asli Kalimantan pertama yang memimpin FAM sejak federasi berdiri 99 tahun lalu, harapan publik kala itu begitu tinggi. Namun, perjalanan kepemimpinannya hanya seumur jagung. 6 bulan kemudian, tepatnya Agustus tahun 2025, ia resmi mengundurkan diri. Alasan resmi yang disampaikan ke publik, faktor kesehatan. Tetapi, benarkah hanya itu? Media dan publik Malaysia ramai berspekulasi. Ada yang menyebut adanya tekanan dari pihak internal, ada pula yang menduga persaingan politik di tubuh FAM terlalu keras untuk dihadapi Johari. Meski pelaksana tugas Presiden FAM, Yusof Mahadi, berulang kali menegaskan bahwa tidak ada hal aneh dalam pengunduran diri itu, keraguan publik tetap mengemuka. Bagi fans sepak bola Malaysia, alasan kesehatan terasa janggal. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang disembunyikan. Inilah yang kemudian memicu gelombang suara dari supporter. Kami butuh pemimpin baru yang benar-benar mencintai sepak bola, bukan hanya kursinya. Di tengah turbulensi itu, muncul satu nama yang tak asing bagi pencinta bola Malaysia, Mat Safi bin Mat Salih, atau lebih akrab disapa Safi Salih. Legenda timnas yang menjadi pahlawan Piala AFF 2010, saat Malaysia meraih gelar juara pertamanya. Safi bukan orang baru dalam sepak bola. Ia lahir dari kompetisi lokal, berjuang dari akar rumput, hingga mencatatkan namanya sebagai striker nomor 1 Malaysia. Karirnya membentang dari Selangor, Johor Darul Ta'zim, hingga sempat merumput di Indonesia bersama Pelita Jaya. Kini, setelah gantung sepatu, Safi tetap aktif dalam berbagai program pembinaan usia muda dan kegiatan sosial sepak bola. Itulah yang membuat namanya tiba-tiba didorong oleh publik untuk naik ke kursi Presiden FAM. Super Safi berubah menjadi Presiden Super, tulis salah satu media lokal dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Dalam pernyataannya, Safi dengan tegas mengatakan, sepak bola bukan milik satu individu atau satu kelompok. Sepak bola milik semua orang. Sepak bola harus dikembalikan ke rakyat. Kata-kata ini menohok. Selama bertahun-tahun, FAM sering dianggap sebagai federasi yang dikuasai oleh elit tertentu. Keputusan-keputusan penting lebih sering ditentukan oleh kepentingan politik ketimbang kebutuhan olahraga. Safi ingin memutus rantai itu. Ia membawa gagasan bahwa sepak bola harus kembali ke esensinya. Kebahagiaan rakyat. Bahwa setiap anak kecil yang bermain bola di kampung berhak bermimpi sama besarnya dengan pemain elit di stadion megah. Ini bukan sekadar slogan. Safi tahu betul perjalanan dari bawah. Ia pernah merasakan sulitnya fasilitas, minimnya dukungan, dan kerasnya jalan menuju profesional. Karena itu, ia merasa paling pantas berbicara soal mengembalikan sepak bola ke rakyat. Menariknya, Safi tidak datang dengan arogansi. Ia justru berkata, "Saya bukan Superman, saya tidak bisa mengubah segalanya dalam semalam." Kalimat ini sederhana, tapi syarat makna. Ia tahu medan politik di FAM tidak mudah. Ada kepentingan finansial, ada kelompok lama yang sudah mapan, ada budaya birokrasi yang sulit ditembus. Namun, justru kerendahan hati ini yang membuat publik percaya.
Safi tidak menjual mimpi kosong. Ia hanya menyampaikan kesiapan untuk mengabdi, asalkan didukung oleh supporter dan media. Sepak bola berevolusi. Lihat Jepang, mantan pemain bisa memimpin federasi mereka. Kita juga butuh seseorang pengubah permainan ini, tambahnya. Safi menyebut Jepang sebagai contoh. Di negeri Sakura, mantan pemain seperti Saburo Kawabuchi atau Kozo Tashima mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem sepak bola. Mereka mengubah federasi menjadi lebih modern, fokus pada pembinaan, dan profesional dalam pengelolaan. Bukan hanya Jepang, Eropa pun punya contoh. Mantan pemain seperti Michel Platini meski kemudian bermasalah secara hukum atau Luis Figo yang sempat maju dalam bursa presiden FIFA menunjukkan bahwa suara ex-pemain semakin didengar. Safi yakin, Malaysia bisa meniru hal serupa. Ia percaya pengalaman lapangan memberikan perspektif berbeda dibandingkan pejabat karir yang hanya melihat angka di meja rapat. Safi menyadari, ia tidak akan mampu bergerak sendiri. Karena itu, ia terus menekankan perlunya sokongan dari fans dan media. Dalam ucapannya, saya yakin kita bisa mencapainya jika penggemar dan media mendukung saya. Mengapa media penting? Karena media adalah pengawas, penyambung suara rakyat, sekaligus penekan federasi agar lebih transparan. Mengapa fans penting? Karena mereka adalah jantung sepak bola. Tanpa dukungan supporter, sepak bola tidak akan pernah hidup. Safi ingin membangun hubungan yang lebih organik antara FAM dengan para pendukungnya. Tidak ada lagi jarak yang kaku antara pengurus dan penonton. Meski gagasan Safi terdengar segar, jalan di depannya tentu tidak mudah. FAM selama ini dikenal syarat dengan kepentingan politik. Banyak posisi penting yang diisi oleh tokoh politik atau orang yang memiliki kekuatan finansial besar. Masuknya Safi sebagai figur rakyat bisa saja ditentang. Selain itu, ada tantangan teknis, utang federasi, program pembinaan yang mandek, serta prestasi timnas Malaysia yang belum stabil. Semua itu butuh strategi jangka panjang, bukan hanya retorika. Safi pun mengakuinya. Ia bukan Superman, tapi tekadnya untuk mengabdi membuat publik setidaknya punya harapan baru. Setelah pernyataan Safi viral, banyak fans di media sosial mulai membicarakannya. Sebagian besar menyambut positif. Kalau Safi yang jadi presiden, saya yakin sepak bola Malaysia bisa berubah. Dia tahu rasanya jadi pemain, bukan hanya jadi bos, tulis seorang fans di Twitter. Namun, ada juga yang skeptis. FAM itu keras. Safi bisa habis dimakan sistem. Tapi setidaknya dia berani mencoba. Resonansi ini menunjukkan bahwa publik khas akan figur yang otentik, yang lahir dari sepak bola itu sendiri, bukan dari luar. Pertanyaan besarnya, apakah peluang Safi realistis? Secara aturan, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai presiden FAM asalkan memenuhi syarat yang diatur konstitusi. Namun, faktor politik tetap dominan. Jika Safi mampu menggalang dukungan dari asosiasi negara bagian, klub, serta sponsor, peluangnya terbuka. Tetapi, jika kelompok lama bersatu menolaknya, jalannya bisa buntu. Meski begitu, gagasan Safi sudah cukup untuk mengguncang status quo. Ia berhasil memunculkan diskursus baru, bahwa mantan pemain juga layak memimpin federasi. Sobat Cek Fakta, kisah Safi Salih adalah kisah tentang harapan. Ia mungkin benar, ia bukan Superman. Ia tidak bisa mengubah FAM sendirian. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih penting, ketulusan untuk mengabdi dan pengalaman nyata sebagai pemain. Sepak bola Malaysia sedang berada di persimpangan jalan. Apakah akan terus dikuasai oleh elit yang jauh dari lapangan, atau kembali ke tangan mereka yang pernah berkeringat di rumput hijau? Apapun yang terjadi, satu hal pasti, rakyatlah yang berhak menentukan arah sepak bola. Dan Safi, dengan segala keterbatasannya, telah membuka pintu harapan itu. Cek Fakta akan terus memantau langkah berikutnya, apakah Safi benar-benar maju sebagai kandidat, atau apakah ini sekadar wacana? Satu hal yang perlu diingat, sobat, sepak bola pada akhirnya memang bukan milik individu atau kelompok. Sepak bola adalah milik rakyat. Salam olahraga dari Cek Fakta.